Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kabar kita semua sehat, baik, dan Allah tetapkan kita di jalan istiqomah fil iman wal Islam, dan semoga Allah tetapkan kita menjadi orang yang husnul khatimah, meninggalkan dunia ini dengan membawa iman dan Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para habaib adalah merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para ulama merupakan pewaris Nabi yang mengemban tugas sebagai pewaris penerus perjuangan para nabi. Para habaib yang bodoh tetap harus kita hormati, karena ada darah mulia Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tubuhnya. Sedangkan para habaib yang alim dan solih tentu memiliki dua kemuliaan. Yang pertama, para habaib ini mulia karena nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mulia karena keilmuan dan juga akhlak serta kesolihannya. Maka kalau ada oknum habaib yang kebetulan nakal atau yang tidak sesuai dengan syariat, yang dianggap menyimpang dan menyelisihi akidah al-sunnah wal jamaah, bahkan bertentangan dengan syariat Islam misalnya, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Tapi tetap kita menjaga adab dan juga akhlak. Itu adalah didikan ulama-ulama NU. Kita menghormati para habaib bukan karena oknumnya yang kita hormati, tetapi karena kita sangat menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok mulia yang akan kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sama saja seperti jika ada ulama, misalnya ada oknum ulama kiai atau gus anak kiai yang kebetulan nakal, menyimpang, bahkan sesat menyesatkan, ya tidak boleh kita ikuti dan tidak boleh kita jadikan rujukan dalam berislam. Maka para ulama sepakat bahwa tidak ada manusia yang maksum di dunia ini yang terjaga dari kesalahan dan juga dosa-dosa selain para nabi dan rasul. Jadi kalau ada oknum para habaib yang nakal, sama seperti anak kiai juga ada yang nakal, ya. Jadi intinya mau para habaib, mau gus anak kiai tetap tidak maksum dan tidak pasti benar, ya. Maka jika ada habaib yang salah, maka biarlah para ulama dan sesama habaib yang akan memberikan nasihat. Sama seperti jika ada para ulama, para gus, anak kiai yang kebetulan melakukan kesalahan yang terpeleset, namanya juga tidak maksum, manusia biasa. Maka biarlah para ulama yang akan memberikan nasihat. Itulah adab dan akhlak yang selama ini diberikan ataupun dicontohkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di NU ini. Jadi NU ini sangat menjaga adab dan akhlak kepada para habaib, meskipun ya ada para habaib yang nakal, yang bertentangan dengan iswal ulama misalnya. Tapi NU sangat menghormati sejak dulu, ya. Bukan karena oknumnya, tapi karena tidak ingin menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya justru malah orang-orang awam yang tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, tidak pernah baca kitab. Orang bodoh menasihati MUI, Majelis Ulama, berani ngomentari Majelis Ulama. Ada sosok pesilat nasihati ulama. Ada pedangdut seniman nasihati ulama. Bahkan ada dukun berani-beraninya menyalahkan ulama. Itu namanya wat usyai'in ila ghairi mahali. Itu namanya menempatkan diri tidak pada tempatnya, alias tidak tahu diri namanya.
Ya, bukan ulama nasihati ulama. Ya. Maka ada yang mengatakan bahwa ini banyak yang mengatakan NU harus dibersihkan dari para habaib. NU tidak butuh para habaib. NU dan habaib tidak bisa untuk bersama dan bersatu. Pernyataan-pernyataan yang seperti itu adalah pernyataan konyol dan pernyataan bodoh dan sangat dungu. Sama seperti pernyataan Wali Songo itu bukan habaib. Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Sejarah harus diluruskan. Selama ini sejarah telah dipalsukan oleh para habaib. Lawang dirinya sendiri yang ingin merubah sejarah versi dirinya. Demi untuk kepentingan agar bisa menyangkut nasabnya. Agar bisa disambung atau diakui sebagai keturunan Nabi melalui jalurnya Wali Songo. Lah kok malah kowar-kowar nuduh habaib memalsukan makam, habaib memalsukan sejarah. Sejarah versinya siapa? Versi kalian. Karena ingin diakui sebagai keturunan Nabi. Kemudian datang ke Robitoh Alawiyah tapi ditolak. Kemudian kalian sakit hati. Begitu ya. Ini sama seperti orang yang ingin membatalkan akta lahir orang lain. Akta lahir yang sudah masyhur, sudah diakui, ya, dan dibuktikan baik secara data maupun fakta sejarah. Ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang siapapun itu yang masih waras pikirannya, kecuali orang itu memang mengalami gangguan kejiwaan dan mengalami gangguan pikiran, ya. Dan memang ada fikol bihim marodun, ada penyakit di dalam hatinya. Ya. Itu udah nggak bisa dibahas kalau udah seperti itu. NU dan habaib itu ibarat seperti jasad dengan ruh. Ya, saya ulangi ya. NU dan habaib itu ibarat seperti jasad dengan ruh. Tidak bisa dipisahkan. Apalagi sampai ada upaya untuk diceraikan dengan talak 3. Ya, meskipun terkadang terjadi perselisihan atau beda pendapat, saling berseberangan di dalam pemikiran. Namun itu perbedaan dalam ranah ilmiah dan istihadiyah. Ya, tidak bisa dijadikan alasan bahwa habaib dengan NU harus bermusuhan. Ya, kalau bicara tentang perselisihan pendapat, saudaraku, bukankah tidak hanya para habaib dengan para habaib yang berselisih? Bukan hanya para habaib dengan ulama NU yang berselisih, ya. Bahkan sesama ulama NU pun, sesama kiai NU pun, perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Dan itu justru menjadi hasanah keilmuan, serta menambah kekayaan intelektual kita. Gitu, saudaraku. Jadi orang awam seperti kita ini sudahlah, kita ini mengikuti para ulama yang muktamad, ya. Tidak usah berlebihan. Ya, jangan lupa ya, bukankah dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, juga pernah berselisih, pernah berbeda pendapat. Ya. Karena beda ijtihad di dalam masalah kentongan misalnya. Ya, dalam masalah kentongan Mbah Hasyim Asy'ari pernah berbeda pendapat. Dalam hal ini Mbah Hasyim Asy'ari mengharamkan kentongan dijadikan alat untuk tanda waktu sholat. Ya. Sedangkan Mbah Fakih Mas Kumambang itu beristihad dan berpendapat yang berbeda dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan keduanya ini sampai menulis 2 kitab. Jadi apa yang Al-Fakir sampaikan ini tidak asal jeplak, tapi ada referensinya. Memang bisa dibuktikan. Ya. Sampai terdokumentasi dalam sebuah karya tulis. Ya, karya tulis yang ditulis oleh 2 ulama besar yang sama-sama alim alamahnya, sama-sama solihnya, sama-sama menjadi muassis dan pendiri serta pejuang berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sama-sama NU-nya. Ya. Kedua ulama tadi sama-sama menulis kitab. Di dalam isi kitab itu suatu perdebatan yang luar biasa. Ya, merupakan hasil daripada ijtihad masing-masing. Yang pertama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah mengarang kitab dengan nama Kitab Ar-Risalah Al-Musamma bil Jasus fi Bayani Hukmin Nagus. Kemudian muncul pertanyaan,
Benarkah kitabnya ada? Ada. Pernah baca? Alhamdulillah Al-Fakir pernah baca. Ini kitabnya. Ini kitabnya di dalam kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya. Nama kitabnya Irsyadus Sari. Ini terdiri dari kumpulan beberapa karya kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah wa ardhah. Di dalam salah satu daripada karya beliau adalah bernama Ar-Risalah. Ar-Risalah Al-Musamma. Nah, ini Ar-Risalah Al-Musamma bil Jasus fi Bayani Hukmi Nakus. Ini kitabnya. Ini adalah pendapat Hadratus Syekh di dalam masalah kentongan. Beliau beristihad bahwa kentongan tidak boleh dijadikan alat untuk tanda waktu masuk sholat. Ya. Kemudian dibantah. Pendapat itu dibantah oleh Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Muhammad Fakih Mas Kumambang rahimahullah. Membantah dengan kitab juga. Namanya kitab Haji Ru'us. Ini kitabnya. Haji Ru'us. Ditulis di sini dikatakan kitab Syarah Haji Ru'us fi Raddil Jasus an Tahrimin Nakus. Artinya apa? Ini menolak, kitab ini menolak pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari. Isi kitab ini menolak atau berseberangan, berbeda pendapat dengan pendapat daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Ya. Di sini dikatakan Haji Ru'us fi Raddil Jasus, di dalam menolak kitab Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Isinya luar biasa, alhamdulillah. Al-Fakir sudah membacanya. Isinya luar biasa. Alhamdulillah Al-Fakir sudah membacanya kedua-duanya. Tentang kitab yang pertama adalah Risalah Al-Musamma bil Jasus fi Bayani Hukmi Nakus yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Yang kedua adalah Haji Ru'us, ya, ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Fakih Mas Kumambang Asy-Syafi'i. Ya. Jadi intinya perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi antara habaib dengan para ulama. Ya, bahkan di dalam tubuh NU sendiri para ulama dengan satu ulama dengan yang lain berbeda pendapat, sama-sama orang alim, itu hal yang biasa. Ya. Alhamdulillah Al-Fakir sudah membaca keduanya dan luar biasa. Argumentasi dan hujjah ilmiah kedua ulama besar ini sangat menginspirasi saya, Al-Fakir yang bodoh, ya, yang fakir ilmu ini, yang tidak memiliki ilmu yang mutabahir, agar tetap terus belajar dan harus banyak membaca dan terus belajar, terus dekat dengan para ulama, ya. Namun ada yang sangat penting, yang sangat menarik sekali yang bisa Al-Fakir ambil pelajaran dari perdebatan dua ulama Nusantara ini, yang kealimannya, keilmuannya, ya, masyhur dan tidak diragukan lagi. Itu mereka berdua meski berbeda pendapat tapi tetap memberikan contoh, ya, memberikan contoh uswah hasanah, tetap saling menghormati dan bahkan di antara mereka berdua saling memuji satu dengan yang lain. Itu yang sekarang banyak dilupakan, bahkan tidak dilanjutkan, tidak dicontoh oleh para generasi ulama-ulama zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang baru kealimannya tidak ada apa-apanya dibanding Mbah Fakih Mas Kumambang, dibanding Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau ada perbedaan pendapat sedikit saja sudah langsung main hujat, main fitnah, main tuding, radikal, radikul, main tuding anti Pancasila, anti NKRI, ya. Bahkan menganggapnya musuh yang harus diperangi. Itu menurut saya sebuah kemunduran di dalam berpikir dan juga bersikap di dalam dunia keilmuan dan hasanah keilmuan. Khususnya di Jamiah Nahdlatul Ulama, yang notabene jamiah yang memiliki pemikiran yang moderat. NU itu tidak kaku dan tidak saklek, ya. NU ini jamiah yang sangat luar biasa, tidak saklek, tidak saklek dan memiliki pemikiran yang moderat. Ya. Dan terbuka
sangat terbuka di dalam masalah-masalah perbedaan pendapat ya, dan juga perbedaan pemikiran, selama ranahnya masih di dalam ranah masalah furu'uddin ya, tidak pada usuluddin, pada cabang-cabang agama, hasil-hasil ijtihadi. Apa itu furu'uddin? Furu'uddin adalah suatu hukum ataupun pendapat ya yang diambil dari dalil-dalil yang tidak qot'i ya, yang sifatnya dhonni, artinya multi tafsir. Berbeda dengan usuluddin. Usuluddin itu adalah akidah, aqaid ya. Akidah yang referensi sumber dalilnya adalah dari dalil-dalil yang sifatnya qot'i ya. Jadi NU sangat terbuka perbedaan pendapat itu selama tidak menyelisihi dan bertentangan dengan syariat Islam, dan berpendapat pendapatnya itu tidak menyelisihi daripada pendapat para ulama-ulama yang muktamad ya, khususnya ulama-ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Maka NU tetap sangat terbuka ya. Itu ciri khas NU. Maka sekali lagi saya Al-Fakir katakan bahwa upaya adu domba yang sekarang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan yang sekarang ini mengadu domba antara NU dengan habaib ya, menggiring opini, menebar fitnah bahwa NU tidak bisa bersatu dengan para habaib. Upaya-upaya untuk menghancurkan NU itu adalah upaya untuk memecah belah dan juga menghancurkan NU. Meskipun orang itu mengklaim dirinya sebagai ulama NU, meskipun mengklaim dirinya sebagai pecinta NU, itu adalah dusta. Karena hakikatnya ya, NU dengan habaib adalah dua kekuatan. Seperti tiang yang saling menjaga, saling menguatkan, saling menyangga ya, serta menjaga Islam di Nusantara ini. Saya ulangi lagi, NU dengan habaib adalah dua kekuatan besar, seperti tiang yang saling menguatkan untuk menyangga dan menjaga Islam di Nusantara ini. Jadi tidak bisa antara NU dengan habaib dipisahkan, tidak bisa. Ya, saya ibaratkan NU itu seperti jasad, sedangkan habaib itu adalah ruhnya. Kalau dalam ilmu nahwu dan juga ilmu mantiq balaghah, maka habaib dengan NU itu ibarat seperti ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Ya, kalau dalam nadhoman balaghah, kalau dalam nadhoman nahwu, wan nahwu awalan ayu'lama idil kalamu tunahu la yufhama. Tetapi di dalam nadhoman balaghah, li annahu karruhi lil i'rabi wa huwa li ilmin nahwi kallubabi. Ya. Maka ilmu nahwu itu seperti kerangkanya, sedangkan ruhnya ya adalah ilmu balaghah. Maka ilmu nahwu dengan ilmu balaghah tidak bisa dipisahkan. Ya, sama seperti para habaib dengan para NU dengan habaib tidak bisa dipisahkan. Diibaratkan NU itu seperti kerangka, seperti jasad ya, sedangkan ruhnya adalah para habaib. Jadi upaya membenturkan habaib dengan para ulama dengan NU, memisahkan NU dengan habaib adalah upaya untuk menghancurkan NU itu sendiri. Ya. Maka saya Al-Fakir sangat setuju dan sependapat serta ngestoaken dawuh sami'na wa ata'na nderek dawuh ulama yang satu ini. Nanti saya akan putar videonya, yaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Marhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Muzadi rahimahullah. Dan insya Allah NU akan tetap kuat dan terjaga dan tetap bersatu antara ulama dan habaib di Nusantara ini, insya Allah. Kita dengarkan wasiat daripada Al-Marhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Muzadi. NU ini milik aulia, milik habaib, dan milik ulama. NU sebagai organisasi hanyalah figuranya saja. Fotonya itu sebenarnya adalah aulia, ulama, dan para habaib. Jadi kalau NU berjuang meninggalkan aulia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, meninggalkan habaib, baik yang hidup maupun yang masih sudah wafat, berarti Nahdlatul Ulama kehilangan rohnya dan akan menuju ke tempat yang salah.
Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang saya muliakan, hubungan ahli sunnati wal jamaah dengan para aulia, dengan para habaib bukan hanya hubungan sia-sia, tapi yang paling utama adalah hubungan diniyah. Orang-orang ahli sunnah sering membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli baitnya dan juga kepada zurriyatnya, wa ala alihi wa ashabih. Bahwa orang ahli sunnah wal jamaah yang di dalamnya adalah orang Nahdlatul Ulama sering bahkan membiasakan diri dengan hukum mustahab supaya doa-doa menggunakan tawassul, baik tawassul kepada aulia salihin maupun kepada para habaibinal kiram. Ini ajaran. Oleh karenanya hubungannya dengan para aulia dan habaib bukan hubungan basa-basi, tapi ada kait-mengkait dengan thariqah, tata cara pelaksanaan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Hasyim mengenal Islam, mengenal iman dari Kiai Asy'ari, Kiai Khairon. Mbak Khairon mengerti iman, belajar Islam kepada Kiai Abdul Wahid Solotigo. Itu belajar kepada Kiai Abdul Halim Boyolali. Muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabar Tuban, muridnya Kiai Abdul Rahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Mbak Cokro Joyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Syekh Muhammad, muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin, muridnya Syekh Abdul Malik, muridnya Syed Alawi Amil Faqih, muridnya Syed Ahmad Sokib Mirbat, muridnya Syed Ali Khalid Qasam, murid Syed Alwi, murid Syed Muhammad, murid Syed Alwi, murid Syed Ubaidillah, murid Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Syed Isa, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Quraidi, murid Syed Ja'far Shadiq, murid Syed Bakir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Nah, ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi